Halo sobat-sobatku, kali ini kita sedang melakukan perjalanan. Salam kenal dari saya, Ale Masku. Kita berjumpa, berbincang-bincang dalam tajuk Jalan Kebijaksanaan. Nah, di jalan ini kita bisa menyaksikan betapa perjalanan itu adalah suatu momentum yang dapat memberikan kita pelajaran. Banyak pelajaran dapat kita petik hikmahnya ketika di dalam perjalanan. Betapa tidak bahwa dalam perjalanan ini kita paling tidak harus meningkatkan kehati-hatian, meningkatkan konsentrasi. Jadi ada apa-apa di jalan, kita bisa menyikapi dengan kesadaran yang bagus, kesadaran yang utuh. Beda hal kalau di rumah. Kalau di rumah kita cenderung lebih santai karena situasinya lebih nyaman. Namanya rumah ya, tempat berteduh gitu loh. Kalau di jalan kan hujan kehujanan, panas kepanasan, ada batu, ada lumpur, bisa goncang. Jadi kalau kita tidak mengkondisikan situasi batin kita untuk menikmati situasi yang ada, ya jadinya susah. Nah, itu kembali ke sikap mental daripada individunya masing-masing. Maka dalam kesempatan ini tentunya positif untuk berbagi pesan bahwa kalau kita bersikap positif, memancarkan energi positif di rumah ataupun di jalan, itu juga dapat menular satu sama lain, karena energi itu menular, penyakit itu menular, kesehatan juga menular, energi positif juga akan bisa memberikan dampak positif juga, karena energi itu saling berkaitan. Makanya kan sering Pak guru-guru menyampaikan kalau berteman dengan tukang minyak wangi, aromanya juga sedikit banyaknya juga akan menciprat, terbagi kepada kita. Share it katanya kan. Jadi apa yang kita bagikan adalah energi kita gitu. Ketika kita tidak memiliki banyak materi untuk dibagikan, ya kita punya energi positif, ya kan? Punya pemikiran positif yang bisa dibagikan. Nah, kembali ke jalan. Ada apa di jalan? Ada hijau dedaunan, ada pepohonan yang kokoh, semakin tinggi semakin kuat angin menerpanya. Itu juga pembelajaran bagi kita. Semakin kita tumbuh dewasa, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Itu sudah menjadi sunnah, sudah menjadi jalan kehidupan seperti itu. Ketika kita terlahir masih hijau, masih berdarah-darah, ya kita tidak memikirkan, tidak dihadapkan dengan masalah-masalah. Yang menghadapi adalah orang tua kita, yang menghandle adalah siapa yang merawat kita. Nah, tapi ketika kita mulai beranjak menjadi anak-anak,
menjadi remaja, mulai sekolah, mulai ada tuh yang namanya PR, tugas, peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Nah, itulah namanya proses. Wow, ada apa ini? Ada kolam nampaknya. Nah, ada kolam, ada debu jalanan, ada batu-batu, ada ancaman dari binatang-binatang, mungkin angsa yang suka notol. Kalau dulu pernah saya di perjalanan ada ular yang menyeberang jalan. Nah, menyeberang jalan itu kalau tidak segera mengangkat kaki, ya mungkin bisa berbahaya. Alhamdulillah di jalan pada saat itu tidak meleng. Jadi ya seperti disampaikan di awal tadi, meningkatkan kehati-hatian namanya di jalan kan. Terus terakhir kemarin, perjalanan terakhir bersama putri saya ini, ada ya kejadian lah yang menimpa kami kala itu. Bisa menimpa musibah, ya jangan sebut musibah lah, pelajaran aja lah. Bannya kempes. Jadi ketika pergi, hebatnya mampirnya tuh, kenonya tuh di tambal ban yang sama, di bengkel yang sama. Ketika berangkatnya, yang terjadi adalah ban kempes, kena paku. Kita kebetulan sudah kelewatan nih bengkelnya, jauh, sudah lumayan jauh lah. Kita dorong motor kira-kira 500 meter lebih lah, dorong motor sampai akhirnya kita tambal. Ditambal nggak bisa katanya, sudah parah nih katanya, harus ganti ban. Oh, no problem, kita ganti. Sudah selesai, nah kita lanjutkan perjalanan ke tebing tinggi kan. Pulangnya terjadi hal lain. Tadi ban, nah pulangnya rantai. Kebetulan tadi ditambal ban yang sama. Ya, itulah suatu kejadian. Akhirnya menjadi pelajaran bagi saya pribadi, bagi anak istri. Ketika mau berangkat tuh, mau tidak mau sekarang jadi rajin periksa motor, kondisi kesehatan motor, macam mana bannya, rantai-rantai kan. Daripada nanti susah di jalan kan, lebih baik teliti, sing ngati-ngati. Itu pesan orang tua dari dulu, sing ngati-ngati, teliti, hati-hati. Karena semuanya bakal tua, dari kecil diujangin. Kalau panjang umur, insya Allah bakal jadi orang dewasa, bakal nantinya juga akan memberi nasihat kepada anak ataupun adik-adiknya. Maka sejak awal tuh ya, ketika orang tua menanamkan pesan-pesan, menanamkan nasihat-nasihat, ya diterima. Karena nanti ketika kita sudah dewasa, kita akan mengingat-ingat kembali, oh ternyata ini hasil bentukan orang tua dulu yang tertanam di alam bawah sadar kita. Ya semuanya disyukuri. Itu namanya proses-proses tindakan-tindakan Tuhan yang melalui tangan-tangan hambanya juga, melalui manusia, melalui semua makhluk yang pernah berurusan dengan kita. Dikejar anjing, ditotol bebek, diancam oleh makhluk buas dan sebagainya. Itu kan menjadi pelajaran sehingga kita lebih berhati-hati
lebih berwaspada. Oke, ini adalah lokasi penanaman pohon akasia. Ini miliknya PT WKS Tebing Tinggi Jambi. Oke, sampai di sini dulu ngobrol santai kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Let's go.